Semeton masih ingat dengan tumpukan batu yang tersusun rapi di sungai yang ada di Sukabumi. Total ada puluhan, yaitu sekitar 99 batu tersusun dengan rapi. Warga pada pagi hari dikagetkan karena hanya dalam semalam tiba-tiba muncul tumpukan batu yang begitu banyak dan tersusun dengan sangat rapi. Puluhan batu bertumpuk di aliran sungai Cibojong, Desa Jayabakti, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Pada sukabumikompas.com diinformasikan tumpukan batu di aliran sungai Cibojong, Desa Jayabakti, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat yang sempat menghebohkan warga. Pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2018 itu dibongkar. Sekretaris Desa Jayabakti Agus Mujamil mengatakan pihaknya sangat menghargai karya yang membuatnya masih misterius itu. Namun warga akhirnya memutuskan membongkarnya dengan mempertimbangkan keselamatan warga. Pasalnya, sungai tersebut rawan meluap dan kerap terjadi banjir bandang. Memang pada Kamis itu airnya tidak besar, namun saat ini kan masih musim hujan. Dikhawatirkan hujannya di daerah dulu, lalu airnya meluap dan terjadi banjir bandang, ungkap Agus saat dihubungi melalui telepon. Agus mengatakan warga tetap menunggu dan akan menyambut gembira bila ada orang yang mengaku sebagai pembuat puluhan batu bertumpuk yang sempat menghebohkan itu. Kami senang kalau ada pembuatnya mengakui dan bertemu untuk bisa mengklarifikasi, ungkap Agus. Dia menuturkan pemerintah desa juga akan memberikan penghargaan kepada pembuat puluhan batu tertumpuk tersebut karena karyanya dinilai positif dan memiliki nilai seni. Juga desa kami menjadi terkenal meskipun jalannya harus seperti sekarang, heboh. Sebenarnya heboh itu karena jumlahnya banyak sampai puluhan, tuturnya. Bila pembuatnya juga warga Cidahu, kami akan memfasilitasinya untuk melanjutkan kegiatannya, tambah Agus. Sebelumnya diberitakan tumpukan puluhan batu bertumpuk di aliran sungai Cibojong menghebohkan warga. Pembuatnya masih misterius. Warga sempat kesal karena semakin banyak orang yang penasaran dan datang melihat tumpukan batu itu, lalu menginjak-injak pematang sawah milik warga. Kemudian BNPB, tumpukan batu di sungai Cidahu bukan dibuat kekuatan mistis, tulis pada kumparannews.com. Kepala Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho angkat bicara soal banyaknya tumpukan batu yang ada di sungai Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Melalui akun Twitternya, Sutopo menegaskan batu yang bertumpuk di sungai tersebut dikerjakan oleh warga. 99 tumpukan batu di sungai Cidahu di Kampung Cibojong, RT 1 RW 1 Desa Jayabakti, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dibuat oleh warga pada 29 Januari 2018, tulis Sutopo. Bukan kekuatan mistis yang membuatnya, tapi oleh warga yang hobi dan ahli menyusun batu agar masyarakat peduli sungai. Pernyataan Sutopo tersebut untuk menanggapi cerita yang beredar di masyarakat yang mengkait-kaitkan tumpukan batu itu dengan hal mistis. Diketahui bahwa tumpukan batu tersebut disusun oleh komunitas bernama Balancing Art Indonesia. Melalui akun Facebooknya Rock Balancing Indonesia, komunitas tersebut mengaku bahwa mereka adalah seniman di balik tumpukan batu yang ada di sungai Cidahu. Jika masih ada yang bingung, beliaulah seniman yang kerja lembur membuat rock balancing, rock stacking di Sukabumi. Salam dari kami komunitas Balancing Art untuk warga Sukabumi dan sekitarnya, tulis komunitas tersebut pada hari Jumat tanggal 2. Rock Balancing Indonesia pada akun Facebooknya memposting dirinya yang sedang mengerjakan proses penyusunan batu tersebut. Jika masih ada yang bingung, beliaulah seniman yang kerja lembur membuat rock stacking di Sukabumi. Salam dari kami komunitas Balancing Art untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Akan banyak kejutan dari kami selanjutnya. Dan mohon siapapun Anda yang membaca halaman ini, kami minta bantuannya untuk menyampaikan keberadaan komunitas kami. Komunitas kami bernama Balancing Art Indonesia.
@rockbalancing_indonesia. Kami hadir di Instagram @balancingartindonesia dengan admin IG @rockbalance_indonesia. Kami juga hadir di grup Facebook Balancing Art Indonesia. Mereka menyayangkan tumpukan batu itu dihancurkan oleh aparat setempat. Menurut komunitas tersebut, tumpukan batu itu adalah karya seni yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal mistis, terlebih untuk dipersembahkan. Seni menumpuk batu itu justru disebut sebagai media menyampaikan pesan untuk mengajak semua orang menjaga alam. Sementara Balancing Art Indonesia adalah seni tanpa batasan religi, seni yang mengajarkan kita sadar jika kita hanyalah bagian dari ciptaan Tuhan yang hidup di antara berbagai elemen alam. Elemen alam yang saling berhubungan satu sama lain. Jika salah satunya terganggu, maka yang lainnya akan bermasalah. Tulis komunitas itu di Facebook. Setelah tahu itu sebuah karya seni, apakah mereka akan merasa bersalah menghancurkannya? Saya rasa tidak akan. Gengsi, arogansi, ambisi, mereka tidak akan mampu mereka kalahkan. Demikian ditulis pada info.desaku.co.id. Sementara Balancing Art Indonesia adalah seni tanpa batasan religi. Seni yang mengajarkan kita sadar jika kita hanyalah bagian dari ciptaan Tuhan yang hidup di antara berbagai elemen alam. Elemen alam yang saling berhubungan satu sama lain. Jika salah satunya terganggu, maka yang lainnya akan bermasalah. Para balancer yang ada di Indonesia selama ini mengajak semua orang dekat dan kembali menjaga alamnya. Para balancer pun mempunyai etika ketika berkarya seni di setiap wilayah. Selain tidak merusak alam, tidak membahayakan dan tidak merusak estetika yang sudah ada. Tidak mengganggu perjalanan dan tidak merusak estetika yang ada. Karya seni ini dibuat tidak untuk disembah bahkan tidak dipersembahkan. Pemikiran, wawasan, pengetahuan orang-orang sekitar tentang seni Balancing Art Indonesia yang kurang mungkin menciptakan rumor dan mindset. Dan anggapan seni itu dianggap mistis dan sebagainya. Jika setiap pribadi yang tahu keberadaan akun ini dan komunitas kami rela membagikan berita keberadaan kami, mungkin bisa membantu jika seni yang kami perjuangkan tidaklah berhubungan dengan hal-hal yang buruk. Ini kami komunitas Balancing Art. Jika kami masih sehat, logika kami berjalan, bahkan kami terbiasa memahami gravitasi. Kami juga bekerja, kami juga berkarya lain, kami juga bersosial, kami juga bersekolah. Rock Balance Indonesia di akun Instagramnya @rockbalanceindonesia menjelaskan jika stone balancing adalah art yang melatih fokus, kontrol emosi, kesabaran, kreativitas, kepekaan, meditasi, pernapasan, relaksasi, dan bahkan prestasi. Atas dasar itu, ini dibuatkan sebuah wadah, rumah, dan galeri serta komunitas yang menampung segala jenis kreativitas Balancing Art dan disebutkan komunitas itu sebagai @balancingartindonesia. Semeton, bagaimana pendapat Anda? Perlakuan beberapa aparat desa ini sangat disayangkan. Pertanyaan saya, ketika batu-batu itu sekarang sudah dihancurkan, pihak desa ingin mengundang bagi siapa yang mengakui sebagai pelaku pembuatnya dan akan memberikan sebuah penghargaan. Ini sangat membingungkan semeton channel seperti awal yang kita lihat tadi. Ketika melihat sebuah karya ada di sungai, terlepas itu mistis atau tidak, selama itu tidak mengganggu, kenapa harus dihancurkan? Bukankah itu membuat desa mereka menjadi terkenal, dikunjungi dan dilihat? Alih-alih takut jika itu dikatakan hal yang musyrik atau yang lainnya. Kenapa harus takut? Bukankah setiap pribadi memiliki keyakinan kepada Tuhannya sendiri tanpa harus takut dengan lingkungan sekitar? Dan keberadaan batu-batu yang seharusnya bisa dijadikan tempat wisata itu, kenapa mesti dihancurkan? Ketika sudah dihancurkan, kenapa berjanji akan mengundang bagi siapa yang sudah membuat batu tersebut dan akan memberikan penghargaan dan akan memfasilitasi untuk membuatnya lagi? Ini yang membuat bingung. Apa maksud dari perangkat desa atau yang lainnya tersebut mengucapkan hal tersebut? Semeton jika ada yang tahu, mungkin bisa ikut memberikan komentarnya.
Sangat disayangkan, semestinya hal tersebut tidak dilakukan pengerusakan. Namun, alasan bahwa banyak sawah atau lahan pertanian yang rusak terinjak-injak oleh pendatang yang ingin menyaksikan batu itu, menurut saya pribadi juga kurang tepat. Pasti ada cara lain yang bisa mengarahkan para pendatang untuk melihat batu tersebut. Seharusnya itu bisa jadi komoditas pariwisata baru di desa tersebut mestinya, dengan memberikan fasilitas jalan mengarahkan menyusun agar tanaman warga tidak rusak. Namun sudah nggak sabar dan langsung main menghancurkan dan merusak. Setelah tahu kalau batu itu adalah sebuah hasil karya, mereka ingin mengundang dan memberikan penghargaan. Kemudian akan memberikan fasilitas serta memfasilitasi. Saya tidak mengerti maksudnya. Jika memang setuju dari awal, kenapa harus dihancurkan? Terima kasih atas atensi Anda. Teman-teman Istana Channel, silahkan tuliskan komentar Anda. Atau mungkin penjelasan yang lebih bisa masuk untuk diterima. Kita tunggu di kolom komentar. Terima kasih atas atensi teman-teman. Tentunya apapun yang dilakukan oleh aparat desa yang ada di desa tersebut sudah pasti punya alasan tersendiri. Semoga saja bisa menjelaskan alasan pengerusakan itu dengan lebih detail serta masuk di akal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.